Bagaimana perasaan Anda semua? You good? How many of you got a touch from God? Berapa dari Anda yang merasa jamahan Tuhan? And I'll be expecting even more. Ini akan menjadi lebih menyenangkan. The best is yet to come. Yang lebih baik akan datang. Father, we thank you for your goodness. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Thank you, Lord, that you love us so much. Terima kasih bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Father, let us be a carrier of your love. Bapa, biarlah kami menjadi pembawa-pembawa kasih-Mu. Lord Jesus, may your love be so strong in us that others will see the love in us. Ya Yesus, biarlah kasih-Mu itu sangat kuat di dalam kami sehingga orang lain bisa melihatnya. Let your love be the motivating force in us to do your work. Biarlah kasih-Mu itu yang memotivasi kami untuk melakukan pekerjaan-Mu. Let your love be the only thing that people see. Biarlah kasih-Mu itu satu-satunya yang bisa dilihat orang lain dalam kami. So fill us with your power of your love, Lord. Jadi penuhi kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. I'm calling this session our most powerful weapon, love. Saya beri judul pertemuan ini adalah senjata kita yang paling berkuasa adalah kasih. And a few years ago, our church was organizing a conference. Beberapa tahun yang lalu gereja kami sedang mempersiapkan untuk mengadakan konferensi. We call it the supernatural. Kita menyebutnya dengan supranatural. And I was in charge of the prayer ministry in the church. Saya mendapat tugas untuk di bagian doa. So every time I got the people together to pray about this conference, setiap kali saya mengumpulkan orang-orang untuk berdoa bagi konferensi ini, I wanted to pray, Father, we want to see signs and wonders and miracles. Saya ingin berdoa berkata, Tuhan, kami ingin melihat tanda-tanda dan mujizat. We want to see the manifestation of your power. Kami ingin melihat manifestasi kuasa-Mu. But every time when I tried to pray that, I couldn't pray it. Tetapi setiap kali saya mencoba berdoa seperti itu, saya tidak bisa berdoa. Instead, I will just kneel down and tears will flow down my face. Sebaliknya, saya hanya bisa berlutut dan ada air mata yang keluar. And the only prayer that I could pray was, God, we need you. Dan satu-satunya doa yang bisa saya doakan adalah, Tuhan, kami membutuhkan Engkau. We need you badly. Kami sangat membutuhkan Engkau. I could not understand why the Lord would not allow me to pray for signs and wonders. Saya tidak bisa mengerti mengapa Tuhan tidak mengizinkan saya berdoa minta tanda dan mujizat. Because that's what the conference was about, the supernatural. Karena itulah tema dari konferensi itu, yaitu supranatural. I didn't understand until I met the man of God who was the speaker. Saya tidak mengerti sampai akhirnya saya bertemu dengan pembicara dalam konferensi itu. What I saw in this man really changed my thinking. Apa yang saya lihat dalam hamba Tuhan ini sungguh mengubah cara berpikir saya. This man is the first man I've ever come across that I could say it's like David. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah saya temui yang bisa saya katakan seperti Daud. He has such a deep longing for Jesus. Dia mempunyai suatu kerinduan yang sangat dalam bagi Yesus. Not just certain times of the day, but every moment he was in communication with Jesus. Bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat dalam satu hari itu dia selalu berbicara dengan Yesus. See, my husband and I had the privilege of having a private meeting with him. Saya dan suami saya mempunyai kesempatan yang istimewa untuk bertemu dengan dia. After we've talked to him for just over an hour, he said, I got to stop now because my daddy is calling me. Setelah berbicara selama 1 jam, dia berkata, maaf saya harus berhenti sekarang karena ayah saya memanggil. I need to go and meet and talk with my daddy. Saya perlu pergi dan berbicara dengan Bapa. He's talking about Daddy God. Dia sedang berbicara tentang Bapa di surga. This man has such a close walk with the Lord. Orang ini berjalan begitu dekat dengan Allah. And I could see there is this incredible love
that he carries. Dan saya bisa melihat dia itu membawa kasih yang luar biasa. I asked him a question one day. A prophet, we call him prophet. Prophet, what advice would you give to someone who desires to walk deeply with Jesus? Kami menyebut dia dengan Nabi. Saya pernah bertanya, Nabi, apa nasihatmu bagi orang-orang yang ingin berjalan lebih dekat dengan Yesus? And he said to me, be desperately in love with Jesus. Dia berkata, punya suatu desperate di dalam hatimu untuk sungguh-sungguh jatuh cinta dengan Yesus. Be ruthless in your love for Jesus. Jangan setengah-setengah dalam kasihmu bagi Yesus. Now listen to this again. Be ruthless in your love for Jadi Jesus. tidak ada yang ditahan-tahan dalam kasihmu bagi Yesus. And he said again, be ruthless in your love for people. Dan lagi saya katakan, jangan ada yang ditahan bagi kasihmu bagi manusia, orang lain. I have never heard anyone say, be ruthless in love. What do you mean by that? Saya tidak pernah bisa mengerti apa maksudnya dengan jangan ditahan setengah-setengah. How to be ruthless in love? Bagaimana caranya? So I asked him, how do you do that? Saya bertanya, bagaimana engkau melakukan hal itu? He said, ruthlessly display love when you face hatred. Dia berkata, kasih itu tertahan ketika engkau menghadapi kebencian. Ruthlessly show love when you encounter pain and hurt. Dia berkata, kasih itu bisa tertahan ketika engkau menghadapi sakit, penyakit, dan terluka. Be ruthless in love when you see sins around you. Kasih itu juga bisa tertahan ketika engkau melihat dosa. Nothing can stop you from walking in His greatness if you choose such a path of love. Dia berkata bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi engkau ketika engkau memilih jalan itu. I feel so small in the midst of that man. Di hadapan orang itu saya merasa begitu kecil. I walk away that day wondering, God, how can I be ruthless in love? Saya bangun saat itu dan bertanya, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa menahan-nahan kasih? How to ruthlessly love when you face pain and hatred? Bagaimana saya bisa tetap membagikan kasih ketika ada sakit dan terluka? How does one come to such a level of love? Bagaimana orang bisa tiba pada tingkat kasih sedemikian? And then he said to me, love is the character of Christ. Kemudian dia berkata bahwa kasih itu adalah karakter Kristus. There's no other way to please God than love. Tidak ada satu hal lain yang bisa lebih menyukakan hati Tuhan daripada kasih. Draw close to Him. Kau harus mendekat kepada Dia. Let Him breathe upon you the fragrance of His love. Dan Dia akan mengeluarkan bagi engkau bau-bauan harum akan kasih itu. Let Him fill you up with His love. Dan Dia akan memenuhi engkau dengan kasih-Nya. So that you have something to give out. Sehingga engkau bisa punya sesuatu untuk dibagikan. Look at people as if you are looking at Jesus. Engkau harus memandang orang lain seperti engkau sedang memandang Yesus. Serve as if you are serving Jesus. Engkau harus melayani seperti engkau sedang melayani Yesus. And if you do that, kalau engkau melakukan semuanya itu, you can conquer all things. engkau bisa mengalahkan segala sesuatu. And you will walk in the supernatural power of God. Dan engkau akan berjalan dalam kuasa supranatural Allah. So as I watched this man, I really came to the conclusion, it's like he is Jesus in the flesh. Ketika saya memandang orang ini, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa orang ini seperti Yesus ada dalam daging. Jesus is truly alive in him. Bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam dia. And Jesus is truly with him. Dan Yesus sungguh-sungguh menyertai dia. And he displays Jesus everywhere he goes. Dan itu menyenangkan hati Tuhan kemanapun dia pergi. The next day I saw him again. Besoknya saya melihat dia lagi. He saw me from a distance and he came running to me. Dia melihat saya dari kejauhan dan dia berlari menghampiri saya. He came running as if I was a long lost friend. Dia berlari menghampiri seolah-olah saya seorang teman lama yang sudah tidak bertemu. He was so happy to see me. He shook my hands and he asked me, "How are you, sister?" Dia begitu gembira bertemu dengan saya. Dia menjabat tangan saya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, saudariku?" I was thinking, I don't even know you. Saya berpikir saya bahkan tidak mengenal engkau. Why are you so excited to see me?
Mengapa engkau begitu bersukacita ketemu saya? And then he said something that really shocked me. Dan dia berkata sesuatu yang mengagetkan saya. He said, I only slept 1 hour last night. Saya hanya tidur 1 jam kemarin. I was up all night praying for you. Semalam-malaman saya terjaga dan mendoakan engkau. I thought, oh my goodness. Saya berpikir, wow, Am I such a sinner that you have to pray all night for me? apakah saya begitu berdosa sehingga engkau harus berdoa semalam-malaman buat saya? He said, no, sister, no. Dia berkata, tidak saudariku, tidak. It's God's love. Karena kasih Allah lah. And he said, just as I would get up all night to pray for myself, Dia berkata sama seperti saya akan terjaga semalam-malaman mendoakan diri saya sendiri. I will stay up all night if God lays anyone on my heart to pray. Saya juga akan terjaga untuk mendoakan seseorang yang Tuhan taruh dalam hati saya. When our heart is consumed with His love, Ketika hati saya dibakar dengan kasih-Nya, it told me nothing is too burdensome. tidak ada sesuatu pun yang menjadi beban. That really touched me, you know. Hal itu benar-benar menyentuh saya. I only met him the day before, Saya membayangkan sehari sebelumnya and yet he will pray all night for me. bahwa dia itu mau berdoa semalam-malaman buat saya. There's such a love in this man. Sungguh suatu kasih yang ada dalam diri orang ini. If you look at the world around us now, Kalau kita melihat dunia di sekitar kita saat ini, the majority of passions that we see in the human race is controlled by everything but love. kita lihat bahwa mayoritas segala kegiatan di dunia ini dikontrol oleh hal-hal lain kecuali kasih. We see fear, Kita lihat ketakutan, hatred, kebencian, racism, rasisme, pride, kesombongan, greed, keserakahan, everything except love. segala sesuatu itu kecuali kasih. And the Lord is saying to us, our weapon has to be different. Tetapi Tuhan berkata bahwa senjata kita harus berbeda. Our methods to reach out to the world has to be different. Cara kita untuk menjangkau dunia ini harus berbeda. And our goals has to be different. Dan goal kita, tujuan kita juga harus berbeda. Some years ago, I was really spiritually challenged. Beberapa tahun yang lalu saya sungguh-sungguh tertantang secara spiritual. I was going shopping and I was looking for a car park. Saya sedang pergi shopping dan sedang mencari kapal. It was a very full car park. I have to drive round and round and round. I have to drive round and round and round to find a parking Saya lot. harus berkeliling untuk menemukan kapal itu. Then in front of me there was a car waiting to get into a parking lot. Dan di depan saya ada sebuah mobil yang siap antri masuk ke parkir. But somebody was reversing out. Ada seseorang yang kemudian keluar. Unfortunately, opposite him there's another car also waiting. Tetapi di berlawanan dari dia juga ada mobil yang menunggu. And as soon as this car reversed out, the other car just went zoom in. Begitu ada mobil keluar, mobil yang satu itu segera masuk. The driver in front of me was very angry because he has been waiting for that parking lot. Pengemudi di depan saya begitu marah karena dia sudah menunggu-nunggu tempat parkir itu. He got out of his car, he started screaming at this man who stole his parking lot. Dia keluar dari mobilnya dan mulai berteriak-teriak terhadap orang yang sudah mencuri tempat parkirnya. And the other man got out and also he started screaming. Dan orang yang lain lagi juga keluar dan mulai berteriak. Do you know what shocked me? Tahukah engkau apa yang membuat saya kaget? On the bumper of the car in front of me, there is this sticker that says, "Smile, Jesus loves you." Di bumper mobil di depan saya itu tertulis, "Tersenyumlah, Tuhan Yesus mengasihi engkau." And on the other car, there's also a sticker. Dan di bumper mobil yang lain juga ada stiker. And it says, "Jesus is the way, the truth, and the life." Dan di situ tertulis, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. I was thinking, oh my goodness, how disgraceful. Dan saya mengatakan, wow, betapa memalukan. What a terrible witness we are for Jesus. Betapa kita itu saksi-saksi yang parah bagi Yesus. And I felt at that time how bankrupt we are in our heart.
Dan saat itu saya merasakan betapa hati kita itu hati yang sudah bangkrut. How bankrupt we Christians can be in the area of love. Saya merasa bahwa kita orang Kristen bisa menjadi sangat bangkrut di bidang kasih. And the Lord said to me that day, Teresa, it's not enough to have love as one of your goals in life. Dan saat itu Tuhan berkata bahwa tidak cukup hanya menjadikan kasih itu sebagai salah satu tujuan dalam hidupmu. Love has to be your highest goal. Kasih itu harus menjadi tujuan yang tertinggi. And then shortly after that, Dan segera setelah itu, one day I was praying and the Holy Spirit asked me to ring up someone in the church. ketika satu kali saya sedang berdoa dan Roh Kudus mengingatkan saya untuk menelpon seseorang. Now, this is a leader of the church. Ini adalah salah seorang pemimpin gereja. And I was also a leader in the church. Dan saya juga adalah salah seorang pemimpin gereja. But this man is one of the pastors. He seems to have this dislike about me. Dan orang yang ini adalah salah satu pastor yang nampaknya tidak begitu menyukai saya. Whenever I suggest to do something, he will suggest the opposite. Setiap kali saya membuat pendapat untuk melakukan sesuatu, dia selalu memberi pendapat yang berlawanan. Whatever I say, he will oppose it. Apapun yang saya katakan, dia akan melawannya. Even if my senior pastor rostered for me to preach on a Sunday, he will make sure it's turned out. Bahkan ketika pendeta senior saya memberi saya tugas untuk berkhotbah di depan, dia selalu berusaha untuk menggagalkannya. He didn't always succeed, but he did succeed sometimes. Dia memang tidak selalu berhasil, tetapi kadang-kadang dia berhasil. I could not understand why this man hated me so much. Saya tidak bisa mengerti mengapa orang ini begitu membenci saya. I tried to bless him, Saya berusaha untuk memberkati dia, but I came to a point where I just couldn't be bothered about him anymore. tapi saya sampai pada satu titik di mana saya tidak bisa lagi melakukannya. Have you come across such a person? Pernahkah engkau menjumpai orang sedemikian? And have you ever said to yourself, I can't be bothered with that man anymore? Pernahkah engkau kemudian berpikir, saya tidak mau peduli lagi tentang orang itu? I've decided if this man is going to be in a meeting, I will not be there. Saya kemudian berpikir kalau orang ini ada dalam pertemuan itu, saya tidak mau hadir. Because I made up my mind, if I don't see him, I don't get hurt. Karena kemudian saya berpikir kalau saya tidak berjumpa dengan dia, saya tidak akan terluka. So I avoided him. Jadi saya menghindari dia. But that day after the parking incidents, Tetapi hari itu setelah insiden parkir, I was praying and then the Holy Spirit said to me, I want you to ring him up and give him a word. ketika saya sedang berdoa, Roh Kudus berkata, saya ingin kau menelpon dia dan memberikan beberapa patah kata. And the Lord said to me, I want you to ring him up and tell him, I have a great plan for him, a plan to prosper him and not to harm him, a plan to give him a hope and a future. Roh Kudus berkata, saya ingin kau mengatakan kepada dia bahwa aku merencanakan masa depan yang penuh pengharapan bagi dia, masa depan yang dibawa oleh Tuhan bagi dia. Have you ever come across the situation where God asks you to give a strong word, a good word to someone you really dislike? Pernahkah kau sampai pada satu titik di mana Tuhan ingin engkau membawakan kata-kata indah bagi orang lain? Or that day I say, God, that word is too good for him. Hari itu saya berkata, Tuhan, kata-kata itu terlalu baik buat dia. I can't give it. Saya tidak bisa melakukannya. I refuse to ring him up. Saya menolak untuk menelpon dia. Every day the Holy Spirit just nudge in that spirit. Setiap hari Roh Kudus itu menekankan itu di dalam roh saya. But I knew I had to do something. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu. So I said, okay, I'll do it. Akhirnya saya berkata, ya saya lakukan. But I will not ring him. Tapi saya tidak akan menelpon dia. I will email him. Saya akan mengirim email. It's easier to email somebody you don't like than to ring that person. Lebih mudah untuk mengirim email orang yang tidak engkau sukai daripada menelpon dia. So that day I really thank God for whoever invented the email. Jadi hari itu saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk orang yang sudah menemukan email. So I email him and said, I got this word for you. Kemudian saya email dia, saya katakan, Tuhan punya kata-kata ini bagimu. I never heard back from him for a week. Tapi selama seminggu saya tidak menerima jawaban dari dia. And then I said, I told you, Lord, it doesn't work. He doesn't care.
Jadi saya berkata, tuh Tuhan saya kan sudah bilang dia nggak akan peduli, nggak akan berhasil. He never received anything from me. Dia tidak pernah menerima apa-apa dari saya. And then the Lord said, I want you to give him another word. Tapi Tuhan berkata, saya ingin kau memberikan kata-kata lain lagi. I said, not another one. Saya bilang, jangan satu lagi Tuhan. And this time is even worse. Dan yang satu ini lebih parah lagi. The word is this, Kata-katanya demikian. that the Lord is going to send him to the nations. Bahwa Tuhan akan mengirim dia kepada bangsa-bangsa. That he will travel to faraway distances Bahwa dia akan bepergian ke tempat-tempat yang jauh. to proclaim the good news. Untuk memberitakan berita baik. I said, Holy Spirit, are you sure? Saya bertanya, Roh Kudus, apakah kau yakin? Look at his heart. Lihatlah hatinya. And he just said, just do it. Roh Kudus berkata, lakukan saja. I didn't want to ring him. Aku tidak mau lagi telepon dia. I said, okay, I'll email. Ya tidak apa-apa, saya email saja. So I email again. Jadi saya mengirim email lagi. A week went by, no word. Seminggu lewat tidak ada jawaban. And I said, see, I told you he will not receive it from me. Jadi saya bilang lagi tuh, lihat kan, dia pasti tidak mau menerima dari saya. And this time the Holy Spirit said, I want you to pick up the phone and to ring him today. Tapi kali ini Roh Kudus berkata, engkau harus angkat telepon dan menelpon dia hari ini. What do I say? Apa jawaban saya? Ring him and tell him that I love him and I care about him, that I know all his ways and I'm directing his steps. Telepon dia, katakan kepada dia bahwa aku mengasihi dia, aku peduli kepada dia, dan aku yang menuntun setiap langkah-langkahnya. And I know I have to be obedient this time. Dan saya tahu bahwa saat ini saya harus taat. So I rang him up. Jadi saya menelpon dia. But before I rang him, Tapi sebelum saya menelpon dia, and I didn't want to get abused by him. I always get abused by him. So that day did not want to get abused by him. selama ini saya selalu mengalami aniaya dari dia, dan hari itu saya tidak mau lagi mengalami aniaya. So before I ring, I said, in the name of Jesus, I shut the lion's mouth. Jadi sebelum saya menelpon, saya berkata, dalam nama Yesus saya bungkam mulut singa itu. You will not talk any unkind word to me. Dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik buat saya. So I called him. Jadi saya menelpon dia. When he heard my voice, he just said, yes. Ketika dia mendengar suara saya, dia hanya berkata ya. And in my spirit, I said, I shut the lion's mouth. Dan di dalam roh saya berkata, saya bungkam mulutnya. And I said, did you get my emails? Saya bertanya, apakah engkau sudah baca email saya? Yes, I did. Dia berkata, ya, sudah. What do you want? Apa maumu? Have I ever wanted anything from you? Apakah saya pernah menginginkan sesuatu dari engkau? There's nothing I want from you. Saya tidak pernah menginginkan apapun daripadamu. I got another word for you. Saya punya banyak kata-kata bagimu. And I started to tell him how the Lord say He loves him. Saya mulai dengan mengatakan bahwa Tuhan mengatakan dia mengasihi engkau. That cares for him. Dia mempedulikan engkau. He knows all his ways. Dia tahu semua jalan-jalanmu. And he's directing his steps. Dan dia sedang menuntun engkau di jalanmu. After I say that, Setelah saya mengatakan itu semua, I waited. saya menunggu. Menunggu. There was nothing from the other line. Tidak ada jawaban dari seberang. And I thought he hung up. Dan saya pikir dia sudah tutup teleponnya. I said, are you still there? Saya bertanya, apakah engkau masih ada di sana? Then I heard him crying. Kemudian saya mendengar dia menangis. He said, yes, I'm still here. Dia berkata, ya, saya masih di sini. You know what, that day he apologized to me. Dan hari itu dia meminta maaf kepada saya. So you never know what God would do to someone's life if we would just be obedient in love. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan seseorang. Kita hanya perlu taat dengan kasih. Out of that obedience that day, Oleh karena kasih, ketaatan pada hari itu, something changed between the two of us. sesuatu diubahkan di antara kami. Instead of opposing me, he became my friend. Bukan lagi menjadi lawan saya, dia malah menjadi teman saya. Do you know what he said to me that day on the phone? Tahukah engkau apa yang After dia he katakan? apologized. Apa yang dia katakan kepadaku setelah dia minta maaf di telepon? He said, Teresa, I never disliked you.
Dia berkata, Teresa, saya tidak pernah tidak menyukai engkau. That I wanted to scream at me, then why did you do what you did? Dan saya ingin berteriak mengatakan, lalu mengapa engkau melakukan apa yang kau lakukan? But the Holy Spirit says, shut up. Tetapi Roh Kudus berkata, tutup mulutmu. But He made me say, Tetapi dia membuat saya berkata, well, I guess I never dislike you too. saya rasa saya juga tidak pernah tidak menyukai engkau. So, out of that encounter, I learned something. Dan dari perbincangan itu saya belajar sesuatu. If I call myself a servant of God, Kalau saya menyebut diri saya adalah hamba Tuhan, if I really want to be used by God, kalau saya ingin sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, I have to realize that my life is not my own anymore. bahwa hidup saya itu bukan milik saya lagi. My life belongs to God. Hidup saya itu milik Allah. I have to do only things that pleases His heart. Saya hanya harus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Like Paul said, I live for Christ. Seperti kata Paulus, aku hidup untuk Kristus. Which means I need to obey whatever He asks me to do. Itu artinya aku harus taat kepada apapun yang Tuhan perintahkan untuk aku lakukan. Even if it means it's against my human desire. Walaupun itu artinya bertentangan dengan keinginan dagingku. That's what it means to love the Lord your God with your whole heart, with your whole soul, with your whole mind. Itulah artinya mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. And I realized that day, when we are committed to love God and love people, Dan saya belajar hari itu kalau kita punya komitmen untuk mengasihi Allah dan sesama kita, neither the world nor the devil can have the power to poison any relationship. baik iblis, baik dunia tidak punya kuasa untuk bisa meracuni suatu hubungan. There will be no divisiveness. Maka tidak akan ada perpecahan, There will be no bitterness, tidak akan ada kepahitan, hatred or jealousy. kebencian atau iri hati. Nothing of this sort which is ungodly will be able to gain a foothold over our relationship with people. Tidak ada sesuatu pun yang tidak saleh yang bisa menahan hubungan kita dengan orang lain. When we choose to move in God's love, Ketika kita memutuskan untuk bergerak dalam kasih Allah, to reach out with Christ's love, untuk menjangkau dengan kasih Kristus, we will become the walking Bible for the world to see. kita akan menjadi firman Allah yang berjalan, yang bisa dilihat oleh setiap orang. You know, when people see love of Christ in us, we don't have to preach to them. We become the living sermon to them. Ketika orang-orang bisa melihat kasih Allah dalam kita, kita tidak perlu berkhotbah kepada mereka. Kita sudah menjadi khotbah yang hidup bagi mereka. Look at the life of Jesus. Lihatlah kehidupan Yesus. Why do you think people were so magnetized to Him? Tahukah engkau mengapa orang-orang begitu terserap oleh Yesus? What's the difference between Jesus and the Pharisees and the Sadducees? Apakah bedanya antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan Saduki? The difference is love and compassion. Bedanya ada di dalam kasih dan belas kasihan Yesus. The Pharisees and the Sadducees were so involved in religion that they forgot the touch of love. Orang-orang Farisi dan Saduki begitu sibuk dengan keagamawian mereka dan mereka melupakan kasih. But Jesus was different. Tetapi Yesus itu berbeda. He never gave up on people. Dia tidak pernah melepaskan seseorang. That's the passion of God that He carries in His heart. Itu adalah belas kasihan Allah yang selalu dia bawa dalam hatinya. He showed compassion everywhere He went. Dia selalu menunjukkan belas kasihan kemanapun dia pergi. When He was in the midst of a big crowd, He had time to stop and minister to a woman the woman with the issue of blood. Bahkan ketika di antara kerumunan orang, dia masih menyempatkan diri untuk berhenti dan melayani seorang wanita yang pendarahan. In His busyness, He stopped and ministered to the Samaritan woman. Di dalam kesibukannya, dia sempat berhenti untuk melayani wanita Samaria. He stopped to heal Dia berhenti untuk menyembuhkan. the leper, Juga seorang kusta, the blind, the deaf. orang yang buta, orang yang tuli. He ministered to the hungry. Dia melayani orang-orang yang kelaparan.
He had compassion on the crowd because they were like sheep that need a shepherd. Dia punya belas kasihan pada orang-orang banyak karena dia punya hati seorang gembala terhadap domba-dombanya. See, love is the most powerful weapon that we can carry in us. Jadi kasih adalah senjata yang paling penuh kuasa yang bisa kita bawa, It's loving God and loving people. yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Our love for the Lord has to be the most valuable treasures in our heart. Dan kasih kita kepada Tuhan kita harus menjadi suatu harta yang paling kita hargai dalam hidup kita. That's why I talk about the heart in the earlier session. Itu adalah bagian yang paling awal dalam sesi pertama. Ask God to protect our heart at all costs. Kita minta Tuhan menjaga hati kita dan dengan segala cara. Pursue after Him like David did. Kita harus mengejar dia seperti Daud. There is no end to what you can grow in God's love. Kita tidak pernah bisa sampai kepada akhir dari pertumbuhan kita akan kasih Allah. I feel it is time for us to perhaps stop and evaluate where we are going as a church. Pernahkah kita berhenti sejenak dan mengevaluasi kemana kita akan pergi sebagai suatu gereja? Maybe today we need to stop and think how much of our lives, our thoughts, our actions, how much of our time are controlled by the love of Christ in us. Mungkin kita saat ini harus berhenti sejenak dan merenungkan berapa banyak dari kata-kata kita, perbuatan kita yang dipengaruhi oleh kasih kepada Allah. Are we in any way driven still by the pursuit of greed, hatred, jealousy, pride? Apakah ada satu bagian di mana kita itu dikontrol oleh kebencian, kesombongan atau iri hati? We should get the passion of God back in our lives. Kita harus mendapatkan belas kasihan Allah kembali dalam hidup kita. The loss of that passion is what caused the body of Christ to lose its influence in society. Kalau kita kehilangan kasih itu, itulah yang membuat tubuh Kristus kehilangan dampak di tengah-tengah komunitas kita. The church has deviated from the message of the cross. Gereja itu sudah menyimpang dari berita salib Kristus. We need to come back to the cross Kita harus kembali kepada salib, because that's where it begins. karena disitulah semuanya dimulai. Romans 8 verse 20. Dalam Roma 8 ayat 20. Creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Dikatakan bahwa 8:20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. The world waits eagerly for the sons of God to be revealed. Dikatakan bahwa dunia ini sedang menanti, sangat menantikan agar anak Allah itu dinyatakan. There's so much chaos in the world. Begitu banyak kekacauan di dunia ini. If you just go out in the streets, you can just feel hopelessness. Kalau kita pergi ke jalan-jalan, kita bisa melihat betapa banyak orang yang tidak punya pengharapan. And the world is searching for something. Dan dunia ini sedang mencari-cari sesuatu. The world is searching for life, the meaning of life. Dunia ini sedang mencari kehidupan. We are the sons of God. We are the sons of God. Kita adalah anak-anak Allah. We are the ones that the world is waiting for. Kita adalah yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. To reveal Christ through us. Untuk menyatakan Allah melalui kita. God is waiting for us to reveal Him to a hopeless world out there. Tuhan menantikan kita untuk bisa menyatakan Dia bagi dunia yang sedang tidak ada pengharapan. He wants to display us to the world in His love. Dia ingin membuat kita menjadi tontonan bagi dunia ini. As we walk in the power of His love, Ketika kita berjalan dalam kuasa kasih-Nya, we will manifest in His glory, in His power. maka kita akan memanifestasikan kuasa-Nya dan kemuliaan-Nya. We will give the world what they need.
Kita akan bisa membagikan kepada dunia apa yang mereka butuhkan. I believe every day, no matter what we do, Saya percaya setiap hari, tidak peduli apapun yang kita lakukan, where we go, kemanapun kita pergi, God has somebody assigned to cross our path for us to minister to. Tuhan selalu ada saatnya mengirim orang-orang yang berjumpa dengan kita untuk kita layani. You know, a few years ago, I woke up by an audible voice of God. Beberapa tahun yang lalu, suatu hari saya pernah bangun oleh karena suara Tuhan. And the voice said, "It's time." Dan suara itu berkata, ini waktunya. It is so loud that it actually woke me up from my sleep. Suara itu begitu keras sehingga saya terbangun. So I got up and I asked, "Lord, it's time for what?" Dan saya bangun, kemudian saya bertanya, Tuhan, ini waktu untuk apa? He said, "It's time for my church to prove to the world that I am alive." Dia berkata bahwa ini waktunya bagi gereja untuk membuktikan pada dunia bahwa aku hidup. So I paced my living room up and down with this word. Jadi saya berjalan berkeliling di ruang tamu saya dengan kata-kata ini. It's time for the church of God to prove to the world that He's alive. Bahwa ini waktunya bagi gereja Tuhan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus hidup. So I asked the Lord this question. Dan saya bertanya kepada Tuhan pertanyaan ini. I said, "Father, when you look down from heaven on the church on earth, Saya berkata, Bapa, ketika Engkau memandang dari surga ke bawah atas gerejamu, how do you see your church operating on earth? bagaimana menurut Engkau gereja-gereja sudah berjalan? How do you see us, Lord? Bagaimana Engkau memandang kami, Tuhan? What do you want us to do Apa yang Engkau ingin kami lakukan to prove to the world that you are alive?" untuk membuktikan kepada dunia bahwa Engkau hidup? And the Lord said, Dan Tuhan berkata, "I see my church as my human face on earth, saya melihat gerejaku sebagai wajahku di dunia ini, reaching out with arms of love, menjangkau dengan tangan yang terbuka lebar, walking with my feet, berjalan dengan kakiku, carrying my good news membawa berita baikku, to make me known." untuk membuat aku dikenal. Now think about that. Pikirkan hal ini. We are the human face of God on earth. Kita adalah wajah manusia Allah di dunia ini. People cannot see God, but they can see us. Orang-orang tidak bisa melihat Allah, tetapi mereka bisa melihat kita. So God is saying we are representing Him. Jadi Allah berkata kita ini mewakili Dia. We represent Him through our arms of love, Kita mewakili Dia melalui tangan yang penuh kasih, with a heart of love. dengan hati yang penuh kasih. We represent Him everywhere we go. Kita mewakili Dia kemanapun kita pergi. I got really scared, when I heard that word. Ketika saya dengar itu semua, saya takut. I began to think of myself. Saya mulai berpikir tentang diri saya sendiri. Oh God, if I'm to represent you, Saya berkata, Tuhan, kalau saya harus mewakili Engkau, have I represented you well? apakah saya sudah cukup baik mewakili Engkau? Perhaps this is something that we need to check every day. Mungkin ada beberapa hal yang terus harus kita koreksi setiap hari. Jesus, am I a good representation for you? Yesus, apakah aku sudah menjadi wakil yang baik untuk Engkau? Am I a good representation in the way I deal with people? Apakah aku sudah menjadi wakil yang baik dengan cara aku berhubungan dengan orang lain? The way I talk to people? Dengan caraku berbicara dengan orang lain? In the way I do my work? Dengan caraku melakukan pekerjaanku? Am I really representing Jesus? Apakah aku sudah mewakili Yesus dengan baik? That is a check that we need to Itu adalah koreksi yang harus kita examine our perhatikan. heart every day. Itu harus kita lakukan setiap hari. This is such an awesome responsibility. Tahukah engkau ini adalah suatu tugas yang sangat luar biasa. The Lord said to me that day also, I have appointed my church to be a gift to the world. Hari itu Tuhan juga berkata, aku memberikan gerejaku tugas untuk menjadi hadiah bagi dunia ini. They are called to fulfill my purpose and my plan. Gereja dipanggil untuk memenuhi tujuanku dan rencanaku. We are a gift to the world. Kita adalah hadiah bagi dunia ini. Everyday lives, Setiap hari kehidupan kita, every prayer we pray,
Setiap doa yang kita panjatkan, every word we speak, setiap kata-kata yang kita ucapkan, everything we do, apapun yang kita lakukan, all these things must be seasoned in God's love semuanya ini harus dibumbui dengan kasih Allah. so that the world will know Jesus lives in us. Supaya dunia ini bisa melihat bahwa Yesus hidup dalam kita. You know, sad to say, religion has taught us to study the facts about God. Memang menyedihkan karena agama sudah memaksa kita untuk belajar tentang Allah. We are satisfied with a religion about Christ without really living the reality of Christ in our hearts. Agama membuat kita puas dengan sekedar belajar tentang Yesus tapi tidak sungguh-sungguh menghidupi kehidupan Yesus. My friends, knowledge of Christ is not enough. Saudara-saudariku, pengetahuan tentang Kristus saja tidak cukup. Knowledge will not get us far. Pengetahuan tidak bisa membawa kita lebih jauh. We need God's love in our heart. Kita butuh kasih Allah di dalam hati kita. Knowledge is a good thing, Pengetahuan itu sesuatu yang baik. but there's a greater place than knowledge. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada A pengetahuan. place of the inhabition of the Holy Spirit in us. Yaitu suatu tempat di mana Roh Kudus itu tinggal. Some of you may have come across this story. Mungkin beberapa dari Anda sudah tahu cerita ini. There was a group of salesmen who was rushing to the airport in Chicago. Ada sekelompok salesman yang sedang berjumpa di airport di Chicago. They were running because they were late. Mereka berlari-lari karena mereka terlambat. After they have checked in, they rushed to the departure gate. Setelah mereka selesai check-in, mereka menuju ke pintu pemberangkatan. But as they were rushing, they knocked down a table. Tapi ketika mereka tergesa-gesa, mereka menyenggol sebuah meja. This table belongs to a young girl. Meja ini milik seorang gadis muda. She was selling apples. Dia sedang berjualan apel. So when they knocked the table down, all the apples fell on the floor. Ketika mereka menjatuhkan meja itu, semua apel terjatuh di lantai. But the man, none of them stopped. Tapi tidak ada satupun dari para pria itu yang nampaknya peduli. They kept running because all they cared was to reach the departure gate. Mereka terus berlari karena yang mereka pedulikan adalah mereka harus sampai ke pintu keberangkatan. But one of them, his conscience was pricked. Tetapi salah satu dari mereka hati nuraninya tidak enak. He decided to turn back. Dia memutuskan untuk kembali. So he went back to this place where they have knocked the table down. Dia kembali ke tempat di mana mereka sudah menjatuhkan meja itu. And he saw the young girl kneeling down on the floor. Dan dia melihat gadis muda itu sedang berlutut di lantai. She was crying. Gadis itu menangis. And he found out that she was blind. Dan pria ini menjumpai bahwa gadis itu buta. Because she couldn't see her apples. Karena gadis itu tidak bisa melihat apel-apelnya. She was feeling her hands to find the apples. Dia sedang merasakan meraba-raba untuk menemukan apelnya. This man came, knelt down on the floor. Pria ini datang berlutut juga di lantai. He helped her to pick up the apples. Dan dia menolong gadis ini mengangkati apel-apelnya. He set the table up. Dia menegakkan kembali mejanya. But he noticed that all the apples were bruised. They were no good anymore. Dan dia temukan bahwa semua apel-apel itu sudah bonyok-bonyok dan tidak baik lagi. And he said to the girl, Dan dia berkata kepada gadis itu, I am so sorry for what we have done. kami sungguh minta maaf untuk apa yang sudah kami lakukan. Please forgive us. Tolong maafkan kami. And he said, I hope this did not cause you too much pain. Dia berkata, moga-moga ini tidak terlalu menyakitkan engkau. And then he took out $20 from his wallet. Kemudian dia mengambil $20 dari dompetnya. He put it in the girl's hand. Dia taruh di tangan gadis itu. And he said, here's $20 for the apple that we have ruined. Dan dia berkata, ini $20 untuk apel-apel yang sudah kami rusakkan. And then he turned to walk to the gate. Kemudian dia berjalan menuju ke pintu keberangkatan. He had missed his plane by then. Pada waktu itu dia sudah ketinggalan pesawatnya. But as he was slowly walking, Tetapi ketika dia berjalan perlahan-lahan,
This girl called out to him. Gadis itu memanggil dia. Say, "Hey, mister!" Dia berkata, "Hei Tuan." He stopped. Dia berhenti. He turned around. Dia berbalik. He thought maybe the girl needs more help. Dia berpikir mungkin gadis itu perlu bantuan lain. And as he waited for her to speak, Dan ketika dia menanti gadis itu untuk berbicara, she asked him, gadis ini bertanya, "Are you Jesus?" "Apakah engkau Yesus?" Why do you think this girl asked him, "Are you Jesus?" Menurut engkau mengapa gadis ini bertanya, "Apakah engkau Yesus?" He couldn't answer the question. Pria ini tidak bisa menjawab pertanyaan itu. But that question was pounding on his heart. Tetapi pertanyaan itu terus menggebu-gebu dalam hatinya. And he walked to his gate wondering, am I representing Jesus? Dan dia terus bertanya, apakah saya sudah mewakili Yesus? So, when people look at us, do they mistaken us to be like Christ? Jadi hari-hari ini ketika orang-orang melihat kita, apakah kita itu seperti Kristus? Ephesians 3:16 says, "Be rooted in God's love." Dalam Efesus 3 ayat 16 dikatakan, berakarlah dalam kasih Kristus. So you know the depth, the length, the height, the depth, the breadth of God's love. Supaya kita bisa mengerti betapa panjang, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Kristus. Our utmost goal in life must be to be rooted in His love. Tujuan kita yang paling tinggi dalam hidup ini haruslah berakar dalam kasih See, we Yesus. cannot give what we don't have. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita We punyai. have to have that love of Christ. Kita harus memiliki kasih Kristus. This is our only thing that we can give to others. Ini adalah satu-satunya yang bisa kita berikan kepada orang lain. And our love, the love of Christ in us, is the only hope for the world. Dan kasih Kristus yang ada dalam kita itu adalah satu-satunya harapan bagi dunia ini. I believe the earth's greatest move of God will be distinguished by an outpouring of Christ's love for His people. Saya percaya bahwa gerakan Allah di tengah-tengah dunia ini akan bisa dibedakan, yaitu melalui pencurahan kasih Allah bagi jemaatnya. You know, I had a vision some years ago. Saya pernah punya sebuah visi beberapa tahun yang lalu. I saw what really happens when the glory of God come down. Saya melihat bagaimana ketika kemuliaan Allah itu dicurahkan. Have you ever wondered what it feels like when you feel the glory of God? Pernahkah engkau pikirkan bagaimana rasanya ketika kemuliaan Allah dicurahkan? That you won't be able to even stand. Bahkan engkau tidak akan bisa mengatakannya. And I saw when the glory comes, the people will just be on their face. Saya melihat bahwa ketika kemuliaan itu dinyatakan, orang-orang itu tidak bisa mengatakan apa-apa. And there's only one thing that came out of their mouth. Dan hanya satu yang bisa keluar dari mulut mereka. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. I believe the Lord wants to usher in His glory. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaannya. And those who seek after Him shall receive that. Dan Baptism of His fire of love. Dan siapa yang terus mengejar Dia akan melihat ini dan akan menjadi api itu. And that will be the hope for the world. Itulah yang akan menjadi harapan bagi dunia ini. We are the light. Kitalah terang dunia itu. We are the salt Kita adalah garam dunia. for the world to see. Bagi dunia ini untuk melihat. And I will share about Argentina this morning. Pagi tadi saya membagikan tentang Argentina. That time I went into a prison. Waktu itu saya juga sempat mengunjungi penjara. It's called Almost Prison. Namanya adalah Amos, penjara Amos. There were 3,000 prisoners in that prison. Di penjara itu ada 3.000 tahanan. The prisoners that were there were the worst of criminals. Yang ditahan di sana adalah penjahat-penjahat kelas tinggi semua. The worst robbers.
goes there. Itu adalah penjamret-penjamret kelas tinggi, The worst murderer goes there. pembunuh-pembunuh yang paling sadis, The worst rapist will go there. pemerkosa paling sadis. I was talking to a prisoner. I asked him, what did you do to come here? Saya berbicara kepada salah seorang dari mereka dan bertanya, apa yang kau lakukan sampai kau tiba di sini? He said, I raped 2 sisters and buried them alive in cement. Saya berkata, saya sudah memperkosa 2 kakak adik dan saya mengubur mereka hidup-hidup di bawah semen. That's the kind of prisoners that go into that prison. Penjahat seperti inilah yang masuk dalam penjara itu. But you know, there's a revival in that prison. A revival in that prison. Kemudian di sana diadakan sebuah KKR. 50% of the prisoners are born again. 50% dari para tahanan itu kemudian lahir baru. It all happened because one pastor felt such a love for these prisoners. He asked to go in there to work among the prisoners. Hal ini bisa terjadi karena ada satu pendeta yang merasakan kasih yang begitu besar di dalam hatinya dan minta izin untuk masuk dalam penjara itu dan mengadakan KKR. He started to pray for them. Dia mulai mendoakan mereka. And one by one, they got saved. Dan satu persatu dari mereka diselamatkan. And they're not saved just by knowledge. They were saved really in the heart. Dan mereka itu tidak hanya diselamatkan karena pengetahuan, tetapi mereka diselamatkan dalam hati mereka. When we went to the prison that day, Ketika kami sedang menunggu di penjara hari itu, there was a hall maybe about this size. itu adalah ruangan yang mungkin sebesar ini. They had a service for us. Mereka punya suatu pertemuan bagi kami. And I was watching them. Dan saya sedang memperhatikan mereka. Do you know, during the worship, they just cry out to God. Selama masa penyembahan berlangsung, mereka itu hanya berseru-seru kepada Tuhan. When they sing about Jesus, they will beat their heart. Ketika mereka menyanyikan tentang Yesus, mereka memukul-mukul dada mereka. Tears fall down on their face. Air mata mengalir di wajah mereka. You could see the love of God in that place. Engkau bisa melihat kasih Allah di tempat itu. They truly, truly are born again. Mereka itu sungguh-sungguh sudah dilahirkan baru. They have tasted the love of Jesus. Mereka sudah merasakan kasih Yesus. Because this pastor went in not in judgment but in love. Karena pendeta ini datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk mengasihi. They are the rejects of society. Mereka itu orang-orang yang sudah ditolak oleh masyarakat. But the pastor came in to extend arms of love to them. Tetapi pendeta ini datang untuk mengulurkan kasih kepada mereka. Their hearts was touched by God's love. Hati mereka disentuh oleh kasih Allah. If you were to speak to any one of them, Kalau engkau punya kesempatan untuk berbicara dengan salah satu dari you mereka, know, they will tell you it is not the policeman's beating that changed me. mereka akan memberitahu engkau bukan karena pukulan para polisi yang mengubah mereka. It is not the pain of the electric chair that changed me. Bukan karena rasa sakit akibat dari kursi listrik yang mengubah mereka. It is the love of Jesus that changed me. Tetapi kasih Kristuslah yang mengubah mereka. Do you know what they do every day? Tahukah engkau apa yang mereka lakukan setiap hari? They have 24/7 prayer going on. Mereka mempunyai waktu-waktu doa yang terus berlangsung. They divide themselves into groups of 6. Mereka membagi diri mereka dalam kelompok berjumlah 6. And they will pray for 6 hours. Dan mereka akan Each group. dan setiap kelompok akan berdoa selama 6 jam. First 2 hours, somebody will be reading the Bible the whole time. Selama 2 jam pertama ada seseorang yang akan terus membacakan firman Tuhan. Two persons will be kneeling down and praying for 2 hours. Beberapa orang akan berlutut dan berdoa selama 2 jam. 2 persons will be going out to minister to the prisoners for 2 2 orang hours. lagi akan pergi dan melayani tahanan-tahanan lain selama 2 At jam. the end of the 2 hours, they change role Kemudian setelah 2 jam ini berakhir, maka kelompok lain menggantikan. until they finish the 6 hours.
Ini berlangsung sampai mereka menyelesaikan 6 jam. Then another group will come in, Kemudian kelompok lain akan datang do another 6 hours. untuk melakukan 6 jam berikutnya. So they have 4 rosters every day. Jadi setiap hari mereka punya 4 giliran. You know, when I left the prison that day, Dan hari itu ketika saya meninggalkan penjara, as we were leaving, there were about 20 of them that line up. ketika kami akan meninggalkan tempat itu, ada sekitar 20 dari mereka sedang berbaris. They were going to pray for every one of us. Mereka itu ingin didoakan. As I was being prayed for, Ketika saya sedang didoakan, I said to them, give me what you have. I need what you have. kalau ini yang engkau punyai, saya perlu apa yang engkau punyai. You know, that day I did not want to leave the prison. Hari itu saya tidak ingin meninggalkan penjara itu. It felt like I was walking away from the presence of God. Karena rasa-rasanya saya sedang pergi meninggalkan hadirat Tuhan. I begged them to pray for me. Saya bahkan memohon mereka untuk mendoakan I saya. begged them to impart to me. Saya memohon mereka untuk mengimpartasikan kepada saya. I said to God, God, I will not leave this place until you touch me. Saya berkata, Tuhan, saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai Engkau menjamah aku. I did not want to leave. Saya tidak ingin meninggalkan tempat itu. They had to carry me to the bus. Mereka harus bahkan menggendong saya untuk kembali ke bis. Now, after they prayed for me, something changed inside of me. Setelah mereka mendoakan saya, ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. And the next day, I had the encounter. Dan hari berikutnya saya mengalami perjumpaan itu. So, how hungry are you? How hungry are you? Jadi seberapa burukkah How engkau? much do you really want God to touch you and use you? Berapa banyak engkau ingin Tuhan itu menjamah engkau? Don't see serving God as you must have a pastor's title behind your name. Jangan berpikir kalau untuk melayani Tuhan engkau punya sebuah titel di belakang namamu. Each morning when you wake up, Setiap pagi ketika engkau bangun, tell yourself, Father, I'm here. katakan, Bapa, aku ada di sini. Use me this day, Father. Pakai aku untuk menyelamatkan orang lain. Impart your love to me. Impartasikan kasih-Mu kepadaku. Let me carry that love. Biarlah aku boleh membawa kasih itu. Let me walk in that love. Biarlah aku boleh berjalan dalam kasih itu. Let me give out that love to someone. Biarlah aku boleh memberikan kasih itu kepada seseorang. Let my eyes see what you want me to see. Biarlah aku boleh melihat apa yang Engkau ingin aku lihat. Let me touch whoever you want me to touch, God. Biarlah aku boleh menjamah apa yang Engkau ingin aku jamah. Every day I believe there are people that God wants to cross our path for us to touch. Saya percaya setiap hari ada orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dalam kehidupan kita untuk kita jamah. Just open yourself to the service of the Lord and say, Holy Spirit, just show me. Bukalah dirimu agar Tuhan boleh menunjukkan melalui Roh Kudusnya apa yang harus engkau You lakukan. don't need to have a title to do that. Engkau tidak perlu titel untuk melakukan